Halo, kembali lagi bersama saya Roy Putra Johannes Silaban. Nah, saya di sini mau menjelaskan mengenai journal learning saya yang diambil dari materi anti korupsi. Saya peserta ataupun siswa Latsar CPNS Kementerian Pertahanan golongan 2 gelombang 4 tahun 2021. Nah, kita langsung saja masuk ke materi anti korupsi. Yang pertama, yang saya mau jelaskan deskripsi daripada anti korupsi, terutama korupsi itu sendiri. Korupsi adalah yang berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak jangka waktu yang cukup panjang. Nah, kita langsung masuk lagi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Jujur dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak berbohong, lurus, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan, serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, peduli. Peduli berarti memperhatikan adanya perasaan iba ataupun simpati. Kepedulian seseorang kepada sesama memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya, di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Yang ketiga ialah mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang yang menjadi tidak bergantung kepada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Nah, yang keempat itu disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan setiap orang, hampir semua orang. Ketekunan dan kekonsistenan untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalankan setiap tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Yang kelima itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk berani menanggung segala sesuatunya atau resiko yang akan menimpanya. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan setiap manusia. Nah, yang keenam, kerja keras. Bekerja keras merupakan suatu hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Nah, ada yang ketujuh sederhana. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Dengan gaya hidup sederhana yang seseorang dibiasakan untuk hidup tidak boros, yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kedelapan, berani. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan suatu kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, jenis-jenis korupsi. Ada beberapa jenis korupsi menurut Sepp Alatas. Yang pertama adalah korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Nah, di sini kedua pihaknya menjalankan secara aktif. Nah, yang kedua korupsi ekstraktif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi ataupun tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal yang dihargai. Nah, yang ketiga investif. Investif berasal dari kata investasi, yaitu melibatkan penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungannya ini diperoleh untuk masa yang akan datang. Nah, yang keempat nepotistik, yaitu korupsi berupa
pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki suatu jabatan publik, perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Nah, yang kelima, korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang diketahui sendiri. Yang keenam itu suportif, yaitu korupsi yang mengacu adanya penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Nah, yang ketujuh yaitu defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Penyebab korupsi yaitu ada 8 alasan, yaitu pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir, gagalnya pendidikan, agama, dan etika. Nah, yang terakhir adalah pencegahan korupsi. Ada 2 sistem ya. Pertama, melalui perbaikan sistem itu sendiri dan perbaikan manusia. Pencegahannya melalui sistem yaitu peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan yang terakhir penerapan prinsip good governance. Dan ada banyak lainnya. Nah, yang terakhir itu perbaikan manusia. Ini dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang jujur, bersih, dan anti korupsi. Nah, itulah demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai tindakan anti korupsi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.